Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arya di channel Pengemis, Pengalaman Mistis dan Misteri. Di cerita kali ini masih dengan narasumbernya Bapak saya Pak Bana ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai ceritanya, untuk teman-teman yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang dan agar saya semakin semangat bikin kontennya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini untuk cerita malam ini mau cerita tentang Bapak waktu pengalaman jadi kenek supir itu Pak ya, pengalaman misteri itu. Iya, Kira-kira bisa dibagi untuk teman-teman subscriber di rumah Pak. insya Allah bisa. Awal mulanya kayak gimana tuh waktu Bapak kerja itu? Waktu itu kan tahun sekitar tahun 80. 80-an lah ya. Iya, jadi kan Bapak ini diajak naik antara Karang Kota Agung. Oh iya 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 iya. Iya. Nah, setelah itu ya agak lama sama bos ini. Iya iya. Katanya hari ini jangan ini dulu, jangan jalan dulu. Saya mau ke kampung. Oh, jadi bosnya itu minta tolong anterin gitu. Iya. Oh, iya. Mau pulang kampung gitu. Iya. Nah dari situ ya sudah, Bapak ditanya kan, mau ikut enggak? Terus kata supir ini, ikut aja biarin dia ikut. Itu pulang kampung kemana Pak? Ke Muara II. Daerah Muara II berarti Sumatera Selatan lah ya? Iya, daerah Muara II. Daerah Muara II juga itu masuk lagi itu baru ke kampungnya mah. Oh iya, masih jauh lagi, masuknya ya. Gitu. Nah, setelah itu berangkatlah. Berangkat jadi Bapak? Sore. Sore ya? Orang berapa itu yang berangkat? Orang 5. Orang 5. Jadi Bapak, bosnya Bapak itu, supirnya, sama itu Pak Haji itu. Pak Haji. Oh, ya sama nggak tahu lah pokoknya ada orang satu lagi lah ya. Orang tua 2 orang tua itu berangkat kira-kira istilahnya udah sampai ke ini ya, udah mau nyampe gitulah, udah mau nyampe tempatnya ya. Sampai Muara II itu. Oh, udah mau sampai Muara II itu. Iya. Terus pas mau nanjak, mau ini itu ya, mau turunan. Iya, sebelum turunan itu masih sebelum turunan itu ada ini, ada kayu hitam. Kayu, iya kelihatan malang di jalan gitu apa gimana? Iya, malang di jalan. Kelihatannya kan kayu itu. Nah, si supir ini ya terus aja. Jalan aja supir. Jalan yang ngebut, namanya di hutan. Dia takut lah ya, takutnya iya, begal apa kan. Jadi kata bapak yang ini, yang Pak Haji itu, bukan Pak Haji yang yang satunya. Iya. Dia katanya berhenti dulu aja, berhenti. Jangan terus berhenti katanya. Itu kan bukan ini katanya, berhenti. Namanya supirnya kayak gitu ya diterabas aja sama dia. Jadi diterabas itu kayu apa? Bukan kayu. Oh, rupanya bukan kayu. Ular jadi. Ular hitam. Jadi digiling lah. Besar tuh Pak? Ya lumayan lah, ada sebetis. Betis besar juga lah kalau sebesar betis. Panjangnya itu nutupin jalanan itu. Iya. Tutup. Iya. Berarti sekitar 4 meter 5 meter kalau udah nutup jalan gitu. Nah udah itu digiling tuh bunyi kan, kotak aja. Berarti patah tulangnya kayak remek lah gitu lah, kegiling kotak gitu. Itu nggak lama dari situ turunan jalanan. Turunan sana nanjak, tengah-tengah ini jembatan. Oh, jadi begitu turun ada jembatan, kesininya nanjak. Gitu. Terus aja supir ini begitu sampai ini apa? Turun tuh jembatan. Sampai bawah itu jembatan. Mati mobil. Mesinnya mati total. Di starter itu nggak mau hidup? Nggak mau hidup. Sama itu ada kerudung kayak mana itu kerudung itu? Kerudung itu ya
putih lah, Warna semua putih ya. hijau gitu, semua hijau gitu, kayak hijau muda gitu. Jatuh apa gimana kerudung itu di jalan apa di Kerudung jembatan? itu terbang. Terbang. Gini dia kan, gini. Jadi Jadi pas kerudung itu nempel di kaca mobil depan itu. nutupin kaca mobil jadi Iya. posisinya. Iya. Mobil tetap nggak hidup. Masih nggak mau hidup itu. Oh. Itu kaca mobil ketutup itu maksudnya ketutup semua apa masih ada celah kelihatan gitu Pak? Iya. Pas kerudung itu aja ke atas ada, ke ini ada, tengah-tengah gitu Oh aja. jadi malah tengah-tengah kaca. Iya. Hmm. Jadi kata bapak yang ini nih ya mungkin apa dukun tak paranormal Orang tahu pinter lah. orang Oh pintar, jadi iya. ada yang ikut istilahnya bisa dibilang Iya. orang pintar juga. Iya. Jadi ya udah dah. Pokoknya pintunya tutup semua, kaca-kacanya tutup. Ngeluarin apalah dia dari tasnya ini. Keluarin bungkusan kayak lanjut kundang itu. Oh iya ya kayak semacam ya. bungkusan warna hitam warna merah Ya. gitu ya kayak kain gitu. Ngeluarin menyan gitu. Oh dia ngeluarin menyan. Bapak diam aja, liatin aja. Udah ngeluarin menyan sama dia dibakar di situ. Menyan itu. Jadi tambah lama kan asapnya ini nggak keluar, tambah banyak. Kenapa nggak dibuka jendelanya itu? Nggak boleh sama dia. Oh jadi dia mau bakar tuh sama dia nggak boleh ngebuka jendela Nggak gitu. boleh. Jangan ada yang turun. Jangan lagi turun ngebuka ini aja jangan. Oh iya. Udah tuh. Wah, dia nggak tahu lah dia tuh baca mantra apa nggak tahu. Sambil baca bacaan. Iya. Gitu. Jadi bapak ini kan sendiri orangnya. Nah ini apa? Karena tambah banyak. Oh asapnya ngebul dari dalam itu ya. Bapak ini kan nggak tahan. Sesak lah jadinya. Iya. Kata bapak, udahlah. Saya mau keluar aja, jangan keluar. Ya daripada saya mati di sini kan kena asap ini, saya udah nggak kuat. Asap ini baunya, nggak boleh aja. Sama dia tuh, sama dukunnya itulah dukun lah kita sebut aja. Sampai mau muntah-muntah tuh batuk-batuk. Buka pintu keluar, sampai batuk-batuk di luar itu kan. Jadi dia orang tuh ngeliatin bapak aja. Jadi jangan ini. Itu bapak keluar, maksudnya nggak ada yang keluar lagi? Orang-orang itu cuma bapak aja, apa keluar semua? Enggak. Nggak ada? Di orang dalam semua. Dia cuma bapak sendiri yang keluar? Iya. Udah batuk itu tetap aja kerudung tuh masih nempel. Kerudung itu? Jadi bapak ngeliat ke depan gini kan, oh kerudung bilang. Namanya bapak mah nggak tahu. Iya. Kerudung. Itu kerudung bilangin. Kenapa apa? Selendang bilangin. Itu selendang. Kamu bilang ya kayak mana pak bilangin. Jadi dukun itu marah-marah lah. Iya. Saya daripada saya ini mati di situ kena asap itu. Anak saya keluar, kamu berani-berani. Ya berani nggak berani lah. Daripada saya ini parah di dalam mobil. Terus si selendang itu terbang belum itu Kak maksudnya? Belum. Gitu itu kan asapnya kan keluar. Gitu buka pintu itu kan. Yeah. Keluar bapak masuk lagi. Bapak masuk lagi. Si selendangnya masih di situ lah. Masih lah. Tapi nggak tahu bapak itu udah gimana lah caranya. Bapak nggak ngerti. Iya. Nah dari situ bapak ingat. Oh iya bilangnya. Kenapa itu? Maksudnya bapak ingat gimana tuh? Ya ingat pesan orang tua. Oh, maksudnya ada ini apa maksudnya semacam amalan gitu ya, itu dari sedikit orang lah. Ya. Keluar lagi bapak, dimarahin lagi, udah ya tutup sama keluar tutup pintu kan. Keluar udah nggak agak lama dikit ke depan lagi. Bapak masih kerudungnya? Kerudung itu terus turun. Berarti turun, bapak keluar itu ke depan sambil baca-bacaan lah gitu lah ya. Terbang lagi dia, gini terbang gini. Terbang ya? Terbang biasa kayak kena angin. Kayak melayang-melayang gitu deh. Terus bapak ngeliatin aja. Pas di jembatan itu pinggir kali itu kan ada pohon besar, namanya kan hutan. Jadi di samping jembatan itu kali besar terus ada pohon gitu di pinggir kalinya. Banyak pohon-pohon teman. Yang satu itu pohon besar itu. Satunya pohon besar.
Terus dia itu nyangkut lah di pohon itu, Si kerudung itu. Lipet. Oh, Lipet. Jadi udah ya, Bapak. Tetap ada itu nggak hidup. Mesin itu. Iya. Udah didorong nggak bisa, diapain nggak bisa. Berarti posisinya gelap gitu Pak? Ya gelap lah, gelap bener. Nggak ada cahaya lampu? Nggak ada. Mobilnya juga mati, nggak ada lampunya juga? Nggak ada. Nggak agak lama itu ada mobil. Ada mobil? Iya, mobil besar, mobil bus. Mobil bus? Udayana. Mobil Udayana. Yang ke arah ke Muara 2 sana tuh ya juga ya? Iya, begitu itu. Nanya dia, kenapa mogok? Ya saya bantu ya. Bantulah. Bantu dorong sama mobil itu kan. Iya. Pakai jok, gini kan. Bikinin jok. Pelan-pelan. Bencet. Bantu dorong. Jadi mobil itu pantat ketemu pantat ngedorong itu? Iya. Mundur jadi di posisi ngedorongnya dia. Nah udah itu. Udah begitu lewat jembatan ya kira-kira antara 3-4 meter lah. Sudah jembatan itu. Di starter hidup, lampu hidup mobil itu? Iya. Sebelumnya maksudnya di pas sebelum mobil itu datang kan nggak dicoba-coba starter maju mundur itu? Udah bolak balik, jangan lagi maju, diatretin aja nggak bisa. Nggak mau dia? Nggak bisa, didorong ya. Yang ngedorong tahu sendiri, yang ngedorong teman orang empat berarti. Enggak lah. Orang cuman bapak di belakang itu aja. Belakang dorong susah, dari depan susah. Jadi dia orang nggak ada mau turun sama sekali? Nggak ada yang turun. Dari situ mobilnya itu udah hidup ya, mobil itu jalan hidup, starter itu kan udah, mobil itunya jalan, jok diambil, masukin lagi. Nanjak mau naik udahnya kan? Iya, hidup gitu ya, lewat jembatan tuh naik. Normal dia tuh Pak? Normal sampai atas. Berhenti. Tetap hidup, berhenti. Suruh berhenti sama supir itu? Iya, suruh ininya, suruh bapak itu. Suruh dukun itu? Keluar dia. Baru dia keluar. Tapi keluar juga dia ambil kayaknya gimana gitu ya. Kayak bapak keluar, dia keluar, berdua keluar. Agak takut berarti dia kalau kayak gitu. Keluar. Kayak mana aja, kamu ini kayak mana? Dia kayak mana bilang. Udah nanti aja urusannya Pak. Ini gimana caranya? Dilihatin, nggak tahu dilihatin gimana kan. Lama-lama dilihatin, tetap masih ada itu kerudung itu. Agak lama hilang. Terbang apa gimana? Apa hilang? Enggak kelihatan gitu. Udah naik kan. Kata bapak ini naik, dia naik duluan, bapak naik juga. Naik pintu, buka aja kaca. Kaca ini kaca pintu itu. Iya, kaca samping itu. Biar kena angin. Kok dibuka? Biar kena angin, panas. Jalan lagi lah. Terus udah sampai ini Muara 2 tuh ya. Muara 2 pasar. Pasar Muara 2 itu udah mau hampir pagi. Udah mau pagi nyampe situ. Iya. Jadi istirahat dulu kan, kata bos. Iya. Istirahat dulu, cari kopi apa makan gitu kan. Udah gitu. Nah dari situ udah sekitar antara jam 7 itu berangkat lagi. Nanti takut sampai sono malam kan, soalnya jalan masih jauh. Berangkat lagi lah. Nah, udah berangkat lagi ketemu lereng gunung, kayak gunung gitu kan. Kan ini jalan nih gunung. Nah, di situ lahar, lumpur. Kayak sejenis longsor gitu ya? Iya, longsor. Jadi mobil itu cuma batas itu aja. Nanti disambut sama mobil seberangnya. Gitu. Jadi estafet ganti mobil gitu. Iya. Mobilnya kayak gitu.
karena dia orang nggak ada yang berani. Nggak ada yang lewatin lumpur nerabas. itu Iya. lah ya. Soalnya ya lumayan juga jalan sih. satu jengkul. Dalam lah satu mana jengkul. licin. Udah dari situ kan. Jadi kata supir ini, sudahlah katanya. Biar kita coba aja kan. Diterabas jadi sama supir itu. Diterabas. Kayak ular gitu mobil itu. Ngesot gitu. Iya. Ini jalan licin soalnya. Udah nyampe ke sono, udah senang kan, udah ngelewatin itu. Dari situ berangkat lagi. Terus saja ikutin itu. Kamu ada jembatan patah di situ. Jembatan patah itu gimana maksudnya? Enggak, maksudnya jembatannya rusak, nggak bisa dilewatin gitu. Iya, orang patah tengah-tengah gitu tuh. Jadi bawahnya ini ada mobil. Lewatnya gimana gitu? Ada ini darurat. Ada jembatan darurat. Orang-orang itu kan orang-orang itu buat lah ya. Iya. Swadaya gitu buat ini jembatan. Apa? Pakai kayu kelapa itu. Pohon kelapa gelondongan itu. Iya. Ya, tetap aja yang nggak berani mah. Kalau yang nggak berani tetap nggak berani nyebrang dia orang. Ya kalau ini nih supir yang kayak ikutin ini sama dia menyeberang aja dong. Nyebrang itu. Makanya semua itu bingung. Berani benar katanya ini orang. Lah dari situ berangkat. Nggak salah mau maghrib itu. Nyampe di tempat lokasinya. Ini dulu. Masih tengah jalan itu. Pecah kalter. Oh pecah, ada kendala juga ya, jadi. Ini oli itu. Ada oli itu. Iya. Udah bongkar dulu situ. Bongkar nyari untuk nyodernya itu jauh bener. Didandanin ya. Jauh kampung. Mana ada rumah satu jauh kampung. Udah dari situ. Di situ juga kayaknya udah nggak enak. Enak perasaan udah. Iya, hawanya gitu. Hawanya nggak enak. Cuman ya nggak ada yang nampak enggak. Cuman nggak enak aja. Ya perasaan bapak. Iya. Jadi sudah. Jalan lagi. Nyampe kalau nggak salah maghrib itu. Di kampung tujuan tempat bosnya. Iya. Maghrib. Dinginnya kayak apa udah. Di situ udah. Jadi pokoknya terus diomongin sama bapak yang itu. Kamu ini berani nih katanya dari sini. Ya gimana Pak bilang kan. Apa itu dia curiganya kok anak ini katanya berani. Mungkin. Bapak mah diam aja gimana dia Pak. Walaupun nggak berani kayak beraniin lah. Iyalah. Ini daerah orang Pak. Daripada saya ini mati anjing. Kenapa kan? Iya. Udah ngantar bapak itu ke rumahnya. Nah, dari sini kira-kira ke Kang Bungsu lah, kuburan, ke mobil. Antar balik lagi gitu, tempat bos. Udah. Nanti malam katanya, kamu tutup aja rapat. Ini kan musim dingin. Emang dingin bener sih. Dari situ. Iya memang iya. Orang dua ya. Nah, dari situ udah lagi enak-enak duduk gini. Supir udah ngorok. Tidur. Iya, enak-enak duduk. Jadi kan kaca ini banyak embunnya. Di dalam mobil. Di luar dari luar itu. Embun kan ketutup. Jadi bapak di dalam mobil apa gimana? Ya di dalam. Supirnya? Supirnya ya di dalam. Ada juga di dalam depan. Juga. Tidur di depan dia. Bapaknya belakang nyender gini, temen nyender belum tidur. Nggak lama, udah agak malam itu. Dia ada perempuan. Orang perempuan yang nggak tahu, pokoknya ada perempuan. Ngelap kaca itu. Kaca mobil yang dekat bapak ini, yang di depan bapak ini. Iya. Itu kelihatannya terang kayak ini. Keluar itu terang. Soalnya embunnya kesapu lah gitu. Iya. Nyatanya benar-benar itu perempuan ngelihat. Itu dia itu terus abis ngelap terus jalan. Nggak lama nggak kelihatan lagi udah.
Jadi bapak diem aja kan. Besok pagi-paginya, udah bukan pagi, siang, orang bangunnya jam 11 juga, siang, bapak itu, bapak yang dukun itulah. Dukunnya. Ceritain sama bapak. Bapak cerita ke dia. Kok semalam itu pak, sono panggilin Datu kan. Oh Datuk. Kok semalam saya belum tidur, tapi ada perempuan ngelap kaca mobil ini. Wah, perempuan apa? Iya jelas, orang begitu dilap sama dia gini, dari ujung, dari belakang ke depan itu terang kok kelihatan perempuan itu. Itu perempuannya mana bentuknya Pak? Kayak manusia gitu. Pakai baju apa? Baju hijau gitu, hijau-hijau muda lah. Agak hijau-hijau pupus daun pisang gitu mau? Iya kayak gitu. Perempuan apa? Iya pak bilangin. Tapi setelah itu lewat itu saya nggak ngeliat lagi. Karena mungkin apa keadaan gelap. Tapi siapa perempuan itu pak? Bapak itu kan ngomong, udah jangan ini kata dia, jangan diganggu kata dia. Ya udah biarin aja lah pokoknya. Iya gitu. Biarin aja, nggak ini kata dia. Nggak bakal ganggu gitu. Nggak ganggu. Malamnya gitu lagi, besok malamnya. Oh dia 2 malam berturut-turut diganggu iya. itu. Datang lagi si perempuan itu. Iya ngelap kaca itu. Kalau bapak kan jarang tidur, ngelap kaca itu sama dia sombong gitu. Sambil lewat sambil pergi gitu. Iya. Cuma ini mobil gitu kan. Oh gitu kan. Terus sono dia nggak ngeliat ke belakang, nggak ngeliat ke depan, tapi wajahnya nggak kelihatan, cuman rambut panjang aja. Ya itu baju hijau itu lagi. Baju itu. Gitu lagi. Kayak daster gitu dia. Ya, terusan. Cuman nggak merhatiin istilahnya kakinya karena gelap kan, jalannya gimana. Tapi kayaknya enak bener jalan dia. Jalan tuh kayak kayak biasa gitu aja gitu. Cuman ngeliatin itu aja, merhatiin. Nah, bapak diem aja kan dari situ. Dah katanya. Penasaran, nanya lagi. Mau Datuk itu lagi? Iya, mau Datuk itu. Gimana saya bilang. Jadi orang itu lagi katanya yang datang. Yang ini, yang lap kaca itu apa? Apa ininya? Katanya. Saya ini nggak ngerti tuh. Apa maksudnya orang itu? Datuk ini juga kayaknya udah gimana gitu. Mungkin tahu dia kan. Cuman nggak cerita. Kalau dia bilang takut, enggak saya Datuk. Hanya saya ini penasaran, pengen tahu. Kalau takut, dibilang takut, saya takut. Dibilang nggak takut, saya penasaran, pengen tahu. Udahlah, nggak usah mau tahu kayak gituan. Bapak Datuk itu. Udah dari situ mah. Dari situ terus sorenya mau pulang itu, mau berangkat pulang. Kita pulang. Ya udah pulang berangkat. Cuman mikir, apa ada gangguan lagi enggak? Kayaknya aman kata bapak kan. Biasa Wan, pulang itu nggak ada yang namanya mati mesin, nggak ada gangguan. Nggak ada, di tempat yang mati mesin juga nggak ada. Enak aja pulang. Enak aja jalan itu. Cepat. Walaupun jalan jelek deh. Apa mungkin karena si supir tuh ngelindas ular itu yang dikira kayu itu? Bisa mungkin jadi mungkin. Jadi adanya gangguan. Jadi orang gitu. suruh ininya suruh kan, berhentinya nggak mau, suruh berhenti nggak mau, main terabas aja. Kalau binatang mah masih banyak, kayak babi gede-gede lewat seliwer di jalan itu. Kayak babi gede-gede itu. Cuma ya itu ular itu. Orang nggak main klakson lagi, main hajar lagi. Kalau bilang kayak binatang babi apa yang binatang itu klaksonin supaya dia. Giliran itu mau nggak klakson main rabas aja gitu. Udah dari situ pulang. Begitu pulang sampai ini, jadi bos ini nanya, kamu ini waktu
di saat itu gimana sih katanya, kok kamu ini enggak berani benar katanya, disuruh enggak usah buka pintu, masih malah aja turun nekat lah gitu kan ya. Ya gimana ge, Hmm. gimana ge Pak, nggak boleh buka pintu tapi di dalam itu asap bau menyan itu, Iya, saya nggak nggak tahan tahan jadi. bilang. Sesek napas bisa bengek kalau yang ada. Iya, berani benar kamu. Ya berani nggak berani lah Pak, itu mah kayak gitu mah daripada saya tuh kapar di dalam. Iya benar lah, pingsan lah nanti. Iya, Lulusan udah lah asma kita makan. Dia juga curiga juga, curiga apa anak ini kali. Ada apa gitu kan? Iya. Pikirnya. Itu ada apa? Begitu udah pulang itu udah nggak ada kejadian-kejadian lagi Pak. Dari sono sampai rumah hasil enggak aman lah pokoknya, nggak ada gangguan apa. Padahal dari sono sore loh, berangkat malam. Iya, tapi ya lancar perjalanannya gitu. Jam 6 itu. Jam tetap lancar. Nggak ada perusahaan mobil satupun. Sampai Pasar Muara 2 itu. Iya. Nggak ada mobil. Aman lah pokoknya. Iya, tapi ya nggak ada yang namanya kendala ini kendala itu, enggak, biasa aja. Yang bapak juga masih nyantai aja duduk. Bos juga udah nggak tahu itu udah kumat kamit ke bisa-bisanya kali bos itu kumat kamit. Yaudah teman-teman, cukup sekian aja ya cerita untuk hari ini. Insya Allah di lain waktu kita sambung lagi. Saya Arya dan ini Bapak saya Pak Bana undur diri, dan Insya Allah nanti kedepannya kita bakal nayangin cerita-cerita yang lebih menarik lagi ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman semua di rumah subscribe ya channel ini agar semakin berkembang. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.